Rampungnya pembangunan Waduk Kuningan sekaligus sebagai program proyek strategis nasional yang terletak di Desa Kawung Sari, Kecamatan Ciberem, Kuningan, Jawa Barat tidak sedikit menjadi perhatian warga sekitar. Seperti di lokasi sekitar Waduk Kuningan ini bisa memanjakan pengunjung dalam mengisi waktu alias berwisata alam. Seorang warga bernama Mujahidin mengatakan untuk akses ke Waduk Kuningan, apabila ditempuh dari pusat Kuningan kota memakan sekitar 1,5 jam saja. Sementara itu, Kepala Dinas Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kuningan Iputu Bagiasna membenarkan bahwa luas lahan Waduk Kuningan ini ada sekitar ratusan hektar. Dalam pengerjaan pembangunan Waduk Kuningan, kata Putu menyebutkan bahwa Desa Randusar di Kawungsari Tanjung Kerta, Cihanjaro, Sukarapih, dan juga Sipai Jaya dan Desa Karancana itu terkena dampaknya. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Cirebon ada Ahmad Rifa yang akan memberikan laporannya. Halo, selamat sore Ahmad. Siap, sore Firda. Bisa dijelaskan berapa tepatnya luas lahan Waduk Kuningan yang dijadikan waduk tersebut? Baik, dapat saya sampaikan untuk luas lahan yang digunakan pembangunan proyek strategis nasional yang digagas oleh pemerintah Jokowi saat ini, bendungan itu memakan lahan sekitar 302 hektar. Dan pembangunan waduk itu baru selesai dan sekarang sudah digenangi air, begitu Firda. Untuk desa yang terdampak akibat pembangunan sendiri ada berapa jumlahnya? Hasil daripada wawancara dengan Pak Kadis ataupun Pak Putu, ada sejumlah desa yang menjadi terdampak akibat pembangunan waduk tersebut, diantaranya Desa Kawungsari, Desa Randusari, Desa Simpai Jaya, Desa Cihanjaro, Desa Karangkancana, dan kedua desa yang harus mendapat perhatian khusus dalam hal ini pemberian lahan dan pemukiman itu terjadi pada sebanyak 83 warga desa Randusari dan sepenuhnya warga desa Kawungsari, di mana desa Kawungsari ini jelas kawasan pedesaan di sana tergenang atau terendam oleh genangan air Waduk Kuningan, begitu Firda. Berdasarkan informasi yang Anda dapat di lapangan, apa sebenarnya manfaat pembangunan Waduk Kuningan ini? Manfaat daripada pembangunan waduk ini jelas menguntungkan bagi kalangan pertanian di wilayah timur Kabupaten Kuningan, di mana genangan air ataupun kandungan air di sana itu akan mengairi sejumlah lahan pertanian atau sekitar 3.000 hektar pertanian yang berada di Kecamatan Ciberem dan Kecamatan Cibingbin. Dan tidak menutup kemungkinan ini akan terjadi kerjasama antara Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Brebes, di mana irigasi ini akan melangsungkan lahan pertanian di wilayah Brebes. Karena Brebes sendiri merupakan lahan pertanian yang mengunggulkan jenis umbi-umbian terutama bawang merah, begitu Firda. Ahmad, bisa dijelaskan untuk bagaimana saat ini kondisi desa miliarder yang 100% harus pindah di kawasan lainnya? Untuk warga miliarder ataupun warga Kawungsari, di sini saya sedang berada di lokasi perumahan desa miliarder, di mana desa ini wilayahnya masuk desa Sukarapi dan secara legalitas sudah sah desa Kawungsari bisa melaksanakan sebagaimana pemerintahan sebelumnya. Juga diketahui ada beberapa mengalami kesulitan dalam mendapat kenyamanan tempat tinggal di sini, terutama pasokan air. Nah, kesulitan daripada pasokan air ini sedang berlangsungnya pengoboran mata air yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Dinas Kawasan Permukiman Pertanahan dan Perumahan. Ada 2 titik mata air yang sedang dilakukan pengoboran, namun kapasitas air yang keluar dari pengoboran tersebut tidak memenuhi kebutuhan masyarakat di sini, sehingga terjadi bantuan atau terjadi penyaluran bantuan air dari perusahaan air minum daerah dengan cuma-cuma, begitu Firda. Oke, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Iputu Bagiasna, Kepala Dinas Kawasan Pemukiman Perumahan dan Pertahanan Kuningan, Jawa Barat, dan berikut liputannya untuk Anda. Bahwa lokasi bendungan Kuningan itu
membutuhkan lahan kurang lebih 302 hektar yang berlokasi di 6 desa, 2 kecamatan, Randusari, Sukarapih, Kaungsari di Ciberem, Simpai Jaya, Tanjung Kerta, dan Cianjaro di Kecamatan Karangkencana. Memang dampak daripada bendung yang sekarang sudah progresnya 100% tersebut, ada salah satu desa yang memerlukan relokasi untuk ketersediaan rumah khusus. Kami menyebutnya rumah khusus, itu yakni Desa Kaungsari dan Desa Randusari. Untuk Desa Kaungsari itu jumlah total rumah atau warga yang terdampak. Kita mulai cek satu persatu, mulai tadi kita ngelihat vaksinnya, ternyata greget vaksin dari masyarakat yang bahwa lokasi Bendungan Kuningan itu membutuhkan lahan kurang lebih 302 hektar yang berlokasi di 6 desa, 2 kecamatan, Randusari, Sukarapih, Kaungsari di Ciberem, Simpai Jaya, Tanjung Kerta, dan Cianjaro di lakukan dengan merelokasi ke Desa Sukarapih di atas tanah seluas 10 hektar. Bendungan ini diharapkan memang pada awalnya bisa bermanfaat, pertama dari sisi penyediaan air baku, khususnya bagi lahan pertanian baik di Kuningan maupun di desa atau bahkan di wilayah provinsi lain seperti Brebes, itu bisa mengairi sekitar 3.000 hektar. Tentu saja selain air baku untuk saluran irigasi, ini juga bisa menjadi Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Firdananda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!